Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Berani-beraninya kau bocah, teriak dari suku Orange Tiger menyerang Jin. Dengan tatapan intimidasinya, Jin mengeluarkan aura khas suku Illustrious Legends. Hei, kalau kau masih mau hidup, cepat pergi dari sini. Dengan aura dari babang Jin kita, seketika waktu terhenti dan area di sana terasa sangat berat. Karena ia sudah tahu Jin adalah orang yang kuat, seketika si kucing oranye langsung berlutut di hadapan Jin dan meminta maaf karena ia buta tidak bisa mengenali pengembara yang hebat. Jadi, cepat enyahlah sebelum aku menghitung mundur. Wah, sekarang makin keren aja ya. Bahkan sampai pakaiannya Jin juga keren. Oke, kita lanjut. Jin pun bermalaman bersama suku Watertail. Jin berencana untuk mengubah warna rambutnya dan ia bertanya ke suku Watertail kemana ia harus pergi. Ya, seperti biasa lah guys. Lagi-lagi ke tikus ini. Sumpah nih tikus, semua kerjaan diembat ya. Setelah mereka berdiskusi panjang, akhirnya mereka menyepakati harga dan warna yang Jin inginkan. Lalu scene pun berpindah, Mei, tanggal 31, tahun 1797. Tepatnya di wilayah selatan Belardo Empire. Inilah dia babang Jin kita dengan penyamaran dan lengkap juga dengan rambut barunya. Dalam benaknya Jin bergumam, tempat ini benar-benar tidak berubah. Tempat yang penuh dengan pengemis dan para sampah. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang kalah di arena turnamen. Tapi sungguh disayangkan, di bagian utara kerajaan ini malah sebaliknya, di sana sangatlah makmur. Ya, jadi inilah Jin. Ia menggunakan penyamaran bernama Tuan Muda Bahmer. Jin terus berjalan ke arah utara dan kerajaan ini. Karena ini bagian utara, itu adalah tempat para bangsawan berkumpul dan melakukan enak-enak. Kalian tahu kan siapa manusia satu ini? Yes, dia Jet. Buat kalian yang lupa, dulu Jet ini pernah hampir disikat sama Murakan. Astaga, kenapa harus orang ini yang aku temui pertama? Gumam Jin. Seperti biasa, Jet langsung pergi setelah Jin memberikan uang, dan si Jet juga memberikan Jin secari kertas yang berisi informasi. Dalam kertas itu tertulis, Jin harus ke penginapan dan meminta kamar nomor 203. Dan letak kertas selanjutnya tepat di bawah tempat tidur. Lalu ia pun segera menuju ke penginapan yang dimaksud. Jin segera mengucapkan kata-kata password yang tertera dalam surat itu. Seolah pelayan sudah mengerti, Jin langsung diantarkan ke kamar 203. Tepat di bawah tempat tidur, Jin menemukan secari kertas lainnya. Ia langsung membacanya dengan seksama. Dalam kertasnya berisi informasi yang dilewatkan Jin selama ia berlatih di Lavra Rosa. Jadi, kekuatan Kinzelo yang baru diketahui adalah seorang artsmage 8 bintang bernama Chukon Tolderer dari Anze. Dan ada 3 White Wolf yang berstatus sebagai komandan dalam tim itu. Selain itu, ada beberapa assassin dan archer yang sangat hebat di dalam organisasi Kinzelo. Kami belum tahu dari pihak Zipfel siapa yang mereka kirim saat pertemuan nanti. Jadi kemungkinan mereka akan membuka identitas mereka saat waktu pertemuan tiba. Jin yang membaca itu pun ia langsung menjadi was-was. Ia bergumam, waktu dalam misi yang kita sepakati tidak berubah, yaitu tepat tanggal 1 Juni jam 10 malam. Lokasinya juga di tempat judi di bagian utara kerajaan ini. Jadi mereka juga sudah menyiapkanku tiket agar aku bisa masuk ke sana. Ya, kerja bagus tim. Setelah misinya selesai, kita akan bertemu di tempat yang kita sepakati bersama. Siris juga ikut dalam misi kali ini. Kashmir dan Murakan juga sepakat untuk mengajaknya. Dan ia sangat berpengalaman dalam penyergapan dan sangat pintar. Jadi aku harap dia banyak membantu. Jadi setelah aku tahu sejauh ini kekuatan Kinzelo ada 1 orang bintang 9 mage, 5 orang bintang 8 mage, dan 3 komandan White Wolf. Aku sangat yakin keluarga Zipfel juga tidak akan mengirim orang yang sembarangan kali ini. Jadi besok akan menjadi hari di mana tempat ini akan menjadi zona perang. Lalu scene berpindah ke arah Siris yang sedang menyamar dan kalian tahulah kucing kesayangan kita tahu aja spot Trena di mana. Dan ternyata mereka semua sedang santai-santai aja di sana.
Bahkan melihat situasi ini, Jin bahkan sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Oke, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, 1 Juni 1979 di mansion kerajaan. Ternyata orang-orang di sana semua terpesona dengan kedatangan seseorang. Bahkan semua wanita berusaha untuk merayu pria itu. Ya, siapa lagi guys kalau bukan Babang Jin kita. Siris dalam benaknya bergumam, akhirnya kau datang juga. Tempat yang suram ini akhirnya memiliki cahaya juga. Astaga, si Siris ini udah kepincut banget ya sama Babang Jin kita. Senang bertemu denganmu Nona, ucap Jin. Senang juga bertemu denganmu, aku Zelia. Aku tahu ini adalah kali pertamamu di sini. Apakah kau mau main denganku? Ternyata kata-kata si Siris itu adalah kode ya guys. Kodenya itu adalah benda yang mereka cari-cari ada di meja tempat para pemain bermain. Selain itu mereka juga membahas kalau Kinzelo dan Zippel duduk di meja sebelah kiri. Lalu Siris mengajak Jin segera untuk mendekati meja mereka. Setelah mereka mengambil tempat duduk di dekat keluarga Zippel dan Kinzelo, lalu Jin mengamati sekitar dengan seksama. Seketika, seorang suku White Wolf merasa perasaan yang sangat aneh dari Jin. Ini mungkin karena Babang Jin kita terlalu fokus memperhatikan sekitar ya guys. Lalu ia pun menghampiri Jin. Hei, kau di sana, cepat kemari. Lalu Jin yang merasa hampir penyamarannya terbongkar langsung mengeluarkan trik pura-pura bodohnya. Ia berusaha terlihat seperti orang bodoh di depan komandan suku White Wolf itu. Wow, jadi kau ya White Wolf yang agung itu. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan suku White Wolf. Aku dengar kau sangat kuat, ucap Jin yang terus menjilat. Mendengar kata-kata dari Jin, ia langsung merasa sangat kesal. Cepat, singkirkan tangan kotormu dariku, ucapnya. Lalu Jin pun membungkuk dan langsung pergi dari sang komandan White Wolf. Astaga, hampir saja aku tertangkap. Bahkan sebelum semuanya dimulai, aku harus berhati-hati mulai sekarang, gumam dari Jin. Lalu, Siris di sana seolah tahu Jin dalam masalah. Ia langsung segera mendekat ke Jin dan langsung menggoda Jin. Tapi ternyata itu hanya gimmick ya guys. Ternyata si Murakan membawa pesan penting untuk si Jin. Jin di sini langsung menerima pesan itu dan langsung memainkan perannya agar tidak mencurigakan orang-orang di sana. Lalu Jin pun sudah menyadari kalau orang yang duduk di kejauhan itu adalah Kashmir yang menyamar. Dan di sebelahnya adalah E-nya. Ya, siapa lagi ya kalau bukan yang badan gede ini, yaitu istri dari Kashmir adalah Alisa. Lalu Jin mendekati mereka dan Jin mengajak mereka untuk segera berpindah ke meja. Siris dan Jin pun sudah paham dan saling memberikan kode masing-masing. Ini hampir waktunya tiba. Aku harus sabar lagi sedikit, gumam Jin. Tiba-tiba terdapat orang yang mencurigakan mengambil sebuah barang di dalam kantungnya. Jin pun langsung tahu kalau barang itu adalah yang ia cari-cari selama ini. Itu dia, akhirnya kau menampakkan dirimu. Ini adalah kompas yang dicari-cari oleh Jin. Kompas ini memiliki fungsi untuk mencari dan melacak para kontraktor naga. Masih ingat kan kalian guys? Sekaranglah waktunya, aku tidak boleh gagal kali ini. Kita dibawa beberapa menit sebelum kejadian Jin menyerang. Ternyata pria ini adalah perwakilan dari Kinzelo. Dan orang yang ditemuinya adalah perwakilan dari Zippel. Ia bernama Carl Zippel. Dari mukanya kelihatan banget ya orangnya kuat. Lalu inilah dia perwakilan dari Kinzelo bernama Chukon Tolderer. Ternyata dia adalah penguasa daratan besar pada benua utara yang bernama Ans. Chal berkata, kita bisa melewati perkenalannya. Ayo kita ke intinya saja. Lalu Chal Zippel di sini berusaha untuk bersikap tenang di depan penguasa benua utara Chukon. Chukon menyeletuk, jika aku menyuruhmu mengirimkan benda itu secara formal ke Kinzelo, maka keluarga Rakandel akan tahu, dan bisa saja kami akan berbagi informasi ke Rakandel dan kerajaan Bemen. Kau melanggar persyaratan aliansi, dan juga sikapmu itu seolah-olah tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Bahkan aku tidak mengerti apa yang ayahmu rencanakan. Jadi karena ini sudah waktunya, cepat serahkan benda itu sekarang juga. Lalu kita kembali ke timeline sekarang. Ini sudah hampir waktunya. Tidak ada kesempatan kedua jika ini gagal, gumam dari Jin. Lalu dengan cepat Jin pun menyerang dengan ancient magic-nya. Ini magic yang diajarkan Murakan ke Jin ya.
Jadi kalau kalian ingat di season 1, Murakan pernah ngajarin Jin magic yang bisa ngebuat silau. Bahkan mage terkuat sekalipun juga akan silau melihat magic ini. Seketika, ruangan pun dipenuhi cahaya yang sangat amat terang. Kita flashback dahulu di saat Jin merencanakan semuanya. Tepat sebelum Jin berlatih di Lavra Rosa, Jin berkata, "Begitu kompas itu terlihat, aku akan mengeluarkan Ancient Light Magic." Apa? Kenapa sihir itu? Itu hanya kilatan cahaya, Jin. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Tanya Murakan. Yah, itu benar Murakan. Mereka rata-rata adalah bintang 8 dan 9. Tubuh mereka terasa dengan sihir pertahanan yang reaktif. Itu membuat mereka sulit untuk dikalahkan, bahkan dengan petarung bintang 8 juga. Maka dari itu, aku akan menggunakan Ancient Light Magic. Akan ada waktu 10 detik di saat mereka semua terbutakan. Jadi, aku harus memanfaatkan waktu 10 detik itu untuk mendapatkan kompas. Dengan cepat, Jin mengaktifkan juga aura dari suku Illustrious Legends yang digunakannya untuk menyerang orang-orang di sana. Hitungan mundur terus berlangsung, masih 6 detik yang tersisa. Benda yang Jin incar sudah tepat berada di depan matanya. Inilah akhirnya, aku harus mendapatkannya. Bahkan aku tidak peduli jika nyawaku taruhannya. Bruak! Tiba-tiba, suara ledakan terjadi di tempat pertemuan Chal Zifel dan juga Chukon Tolderer. Terdengar juga Chukon berteriak, "Berani-beraninya kau, Chal Zifel!" Mendengar ledakan itu, Siris dengan cepat menyadari situasi genting ini. Ia segera ke lantai 2 bersama Murakan dan langsung menjemput Jin. Semoga saja Jin berhasil mendapatkan benda itu, gumam dari Siris. Tak butuh waktu lama, dari debu yang tebal meluncur kompas yang mereka cari-cari selama ini. Jadi ini si Jin ya yang lempar kompas itu ke Siris. Dengan sigap, Siris menangkap kompas itu. Ia langsung memberi isyarat kalau kompas itu sudah di tangannya dan anggota lainnya langsung bersiaga. Siris dengan cepat melemparkan kompas itu ke arah E-nya. E-nya yang sudah sadar kali ini adalah gilirannya beraksi. Ia dengan sigap menerima kompas itu. Siris pun memberikan aba-aba ke E-nya dan E-nya memberikan kode mengangguk karena ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan setelah ini. E-nya lalu berlari meninggalkan anggota lainnya. Setelah misinya berhasil, Siris langsung membuat situasi di sana semakin kacau. Ia pun berteriak, "Hidup keluarga Zifel!" Diikuti juga dengan anggota lainnya yang menggila sambil mereka terus berteriak, "Hidup keluarga Zifel!" Jadi dari kegaduhan itu, mereka dapat mengira kalau keributan ini disebabkan oleh keluarga Zifel. Jadi ini ya namanya teknik adu domba. Sial, hampir saja aku gagal. Untung saja aku menggunakan teknik dari suku Illustrious Legends. Kalau tidak, sudah dipastikan aku akan pulang dengan tangan kosong, gumam Jin. Ah, sialan kau Zifel. Berani-beraninya kau mempermainkan Kinzelo. Gara-gara kau, barangnya jadi hilang sekarang, teriak dari Chukon. Pandangannya akan segera terlihat, jadi aku harus segera bertindak, gumam Jin. Kita beralih lagi ke Chukon. Ia langsung menggenggam erat kerah baju dari Chal. Ia berkata ke Chal, "Apa maksud semua ini, Chal?" Lalu mereka pun berdebat satu sama lain. Tiba-tiba, dari arah belakang mereka terlihat aura khas dari babang Jin kita. Di sisi lainnya, 3 komandan White Wolf mendekat dan mengkhawatirkan pemimpin mereka yaitu Chukon. Ia juga mengira, ah sial, energi ini dari bocah itu. Lalu, setelah pandangan semua sudah jelas, Jin pun menampakkan dirinya dengan aura yang meluap-luap tentunya. Baiklah, sekarang waktunya untuk menguji kekuatan pedang Sigmund ini. Phoenix Thunder Sword Sigmund, Myungwang Sword Technique, Lightning Strike, teriak dari Jin. Seketika, petir yang sangat dahsyat menyambar tempat mereka berkumpul. Wah, ini sih namanya dapat jackpot ya guys. Petir dari kakek Zeus meluncur. Kira-kira berapa kali ya ini? Oke guys, jadi sudah mentok ya cerita Babang Jin kita. Mimin berhasil ya untuk mentokin cerita Babang Jin. Selanjutnya Mimin akan ngerekap ya untuk kalian kaum yang males mengklik satu persatu videonya. Jadi Mimin akan buatkan satu rekapan full.
Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.